Proses dalam anak-anak itu usia 2 tahun. Jangan dibentak, jangan dimarah. Kalau dia salah, maka diambil, diayomi. Jangan dibentak, jangan dimarah. Kalaupun terlanjur dimarah, maka diambil, dipeluk, dicium. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Memiliki anak adalah salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain nikmat juga, tetapi memiliki anak itu adalah satu karunia pemberian spesial. Tapi bukan hanya anak saja, anak yang disifati dengan soleh atau soleha. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah di usia 90 tahun juga beliau berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Saat diusir oleh Namrud laknatul alaih dari Babilonia yang sekarang disebut dengan Irak, itu satu Babilonia itu satu daerah di negara Irak, berangkat ke Palestina. Maka kata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya saya akan pergi ke Tuhan saya dan dia akan memberikan saya petunjuk. Bukan Allah itu tempatnya di Palestina. Oh, bukan. Paham tidak? Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Terus Allah kasih kabar gembira, fa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim mengenai seorang putra yang halim. Halim, apa yang maksud dengan halim? Semakin diganggu, semakin lembut. Semakin disakiti, semakin lembut. Ini salah satu sifat khusus para nabi-nabi. Maka orang-orang zaman dulu bukan hanya nabi, orang-orang soleh juga seperti itu. Kisah serupa sama dari kalangan nabi-nabi juga, seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Saat beliau masuk menjumpai Maryam alaihissalam, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Kapan saja Zakaria mendatangi Maryam alaihi salatu wassalam di dalam mihrab, wajada indahari rizqa. Zakaria alaihissalam menjumpai di sisi Maryam ada buah-buah. Maka bertanya Zakaria alaihissalam, qala anna laki hadza, dari mana buah-buahan ini? Ini kan musim panas, kenapa bisa datang kamu dapat buah-buahan musim dingin? Saat masuk musim dingin, dapat lagi buah-buahan yang harus ada di musim panas. Menurut undang-undang dunia, kebiasaan di dunia seperti itu. Baru tempatnya lagi di dalam mihrab, di dalam kamar yang ditutup. Bukan satu pintu, tetapi 9 pintu. Setiap pintu punya gembok. Maka Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam bertanya, anna laki hadza, dari mana kau dapat ini buah-buahan?
qalat huwa min indillah. Maryam alaihissalatu wassalam menjawab, buah-buahan ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah kasih rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada batasan, tanpa dihitung-hitung. Kalau manusia kasihkan kasih 10.000, datang lagi minta lagi, barusan saya kasih 10.000 tadi, minta lagi kamu. Kasih 100.000, datang lagi, umumnya begitu. Kecuali hamba Allah spesial seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saya datang orang minta, kecuali tidak ada. Kalau tidak ada dibilang nanti kalau ada baru nanti saya kasih. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwa seandainya dalam lafaz la ilaha illallah itu tidak ada la, maka Nabi tidak akan pernah bilang la. Makanya la-nya itu menafikan selain Allah. Itu juga salah satu sifat yang dikasih oleh Allah kepada hamba khusus. Mendengar jawaban Maryam alaihissalam, Nabi Zakaria sudah punya usia 90 tahun lebih. Baru istrinya adalah mandul. Wa mraati aqir, dan istriku adalah seorang yang mandul. Dengar tadi iman, nur, pancaran cahaya iman, yakin yang ada di dalam hati Zakaria alaihissalatu wassalam mengenai kudratnya Allah, kuasanya Allah. Maka Mas Zakaria langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Apa kata Zakaria alaihissalam? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kasih saya dari sisimu anak yang bagus, keturunan yang bagus. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Terus dikasih kasih kabar gembira oleh Allah lewat malaikat. Nanti Allah kasih kamu kabar gembira Yahya yang membenarkan kalimat-kalimat Allah dan seterusnya. Paham tidak? Artinya mereka para nabi orang-orang hebat, tetapi juga menginginkan keturunan. Menandakan bahwa keturunan itu adalah salah satu karunia. Salah satu karunia besar, bukan kecil. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya anak saja, tetapi harus anak yang soleh dan soleh. Dari kalangan para ulama zaman dulu, gurunya Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Imam Akhfash. Walaupun beliau ditakdirkan oleh Allah sampai meninggal dunia tidak punya anak, tetapi demi berjuang untuk mendapatkan keturunan itu, dunia darul asbab, beliau menikah dengan wanita yang istrinya itu jumlahnya 70 orang. Bukannya menikah lebih dari 4 tidak boleh, kenapa bisa menikah 70 orang? Maksud saya di sini adalah nikah setelah melalui kehidupan beberapa lama tidak dapat keturunan, cerai lagi, ganti istri lagi. Bukan untuk syahwat. Tidak boleh kita suudzon sama para ulama. Suudzon sama ulama nanti bahaya iman amal kita. Maka dijelaskan sama guru kami Syekh Abdul Musta'an damat barakatuhum bahwa beliau menikah sekian lama hidup dengan istri yang dinikahi tidak dapat keturunan, terus beliau cerai, nikah lagi. Terus cerai, nikah lagi. Sampai 70 wanita dinikahi demi mendapatkan keturunan dari Allah, tapi tidak juga dapat. Artinya menandakan betapa pentingnya itu penerus, terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan kan selesai, kalau dia sudah menikah, nanti nasab anak itu tidak lari ke dia lagi. Silsilah keturunan tidak lari ke dia lagi, lari melalui suaminya. Paham tidak? Maka terputus nanti dari ke atas dia itu.
Sehingga kalau ada orang yang hanya punya anak perempuan misalkan, maka berarti sudah terputus sudah nasabnya itu. Tidak ada lagi binti ke dia. Jelas ini? Kenapa anak ini, anak soleh merupakan salah satu karunia besar dari Allah? Karena setelah seseorang meninggal dunia, tidak seluruh amalan yang berkaitan dengan zatnya itu sudah terputus. Kecuali 3. Salah satu dari 3 itu adalah anak yang soleh. Sebagaimana mafhum sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insanu atau idza mata banu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas." Tatkala mati seseorang manusia, maka terputus semua amalan yang kaitan dengan zatnya itu kecuali 3. Yang pertama sedekatun jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga waladun shalihu yad'ulah. Yang kedua adalah ilmu yang sebabnya dia sendiri dapat manfaat dan orang lain dapat manfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang setelah dia meninggal dunia, anak itu selalu berdoa untuk dalam sujudnya selalu Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat bersedekah selalu dia titipkan sedekah ini saya niatkan pahalanya untuk mama dan bapa. Dia juga dapat pahala, orang tuanya juga ada. Ya, di setiap momen kebaikan selalu dia ingat orang tuanya. Paham tidak? Maka sebab inilah anak soleh adalah salah satu karunia besar dari Allah. Seseorang meninggal dunia disampaikan dalam sebuah hadis. Nabi SAW diceritakan sama para ulama itu lewat hadis Nabi Muhammad SAW di zaman Bani Israel. Seseorang meninggal dunia bapaknya, meninggal anaknya itu masih dalam perut atau dalam keadaan bayi. Meninggal dunia, maka bapaknya itu ya disiksa di dalam kubur. Tetapi setelah anaknya mulai balita, belum lagi dewasa, terus dimasukkan ke dalam pendidikan agama. Di sana anaknya baru saja mempelajari Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama bahwa bapaknya yang disiksa di dalam kubur tadi dicabut siksanya itu. Jadi jelas setiap orang ingin punya anak. Tetapi orang yang beriman bukan hanya ingin punya anak saja, tetapi ingin punya anak yang soleh. Seorang ulama besar, Syekh Yusuf rahmatul alaih, saat putranya lahir, beliau sholat 2 rakaat, kemudian sujud. Ya Allah, anak ini kalau kelak hidup bermanfaat bagi agama, bagi umat, maka kasih dia kehidupan. Kalau tidak, cabut saja. Cabut saja. Paham tidak? Bukan tidak mau punya keturunan, tetapi inilah orang beriman yang dia pingin dari Allah adalah keturunan yang bukan fasik, fajir, atau kafir, musyrik, na'udzubillah, munafik, bukan. Tetapi pinginnya adalah keturunan yang soleh dan soleha. Makanya beli doanya kayak tadi. Dan sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki keturunan yang soleh? Ya, nomor 1 seperti mana yang dicontohkan oleh nabi-nabi tadi. Ya, minta sama Allah dulu. Sholat hajat 2 rakaat. Minta sama Allah. Setelah sholat hajat, maka berdoa paling bagus menggunakan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sholat hajat. Apa doanya? Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha. Kata-kata ha itu
maka saat kamu bilang qadaitaha diha, maka hatimu langsung bicara sama Allah. Ya Allah, kasih saya anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi makanya hanya itu jangan kasih cepat, jangan kasih baqaul guru kami Syekhul Hadis Syekh Nadur Rahman Damat Barakatuh. Maka apa hajat kamu saat kamu gunakan ha itu, sebutkan ha, maka hatimu langsung bicara sama Allah. Ya Allah, kalau misalkan minta anak yang soleh, maka sampaikan ya Allah kasih anak yang soleh. Kalau minta rezeki yang berkah luas dan banyak, ya saat itu juga di saat kamu lafazkan ha dari lisanmu, maka hatimu sampaikan itu kepada Allah. Dan seterusnya. Paham ya? Seperti itu. Langkah awal. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum melakukan hubungan suami istri, maka ya kita gunakan adab-adab berwudu lebih dulu. Kemudian sebelumnya sama-sama berwudu. Bagaimana pertanyaan kita kan mazhab Syafi'i, saat bersentuh dengan istri wudu jadi batal. Maka ini salah satu wudu yang setelah wudu kalau batal tidak disunahkan wudu lagi. Paham tidak? Sama sebelum tidur misalkan suami istri, sebelum tidur dianjurkan disunahkan wudu adab-adab tidur. Setelah tidur ya namanya misalkan suami istri tidur dalam satu ranjang, terus bersentuhan sebelum tidur. Maka ini juga salah satu wudu yang kalau batal tidak disunahkan wudu lagi. Kemudian sebelum kumpul dengan istri, maka sama-sama berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Ya Allah, lindungilah kami dari syaitan dan lindungilah apa-apa yang kau berikan kepada kami dari syaitan yang terkutuk. Paham tidak? Di sela-sela melakukan hubungan, maka ingat, lisan tidak boleh berbicara. Kemudian berzikir juga tidak boleh, dimakruhkan. Tetapi hati tetap berjuang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat-saat itu juga hati janganlah lalai. Mengingat Allah itu berdoa dalam hati. Sama dengan kita dalam WC tidak boleh berzikir mengingat Allah, makruh hukumnya. Kemudian berbicara juga makruh, tetapi mengingat Allah dari hati tetap bagian dari perintah dan anjuran. Setelah puncak melakukan hubungan, maka saat itu juga jangan lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma la taj'al minhu nasiban lisyaitan. Ya Allah, jangan jadikan dari perjumpaan sperma laki-laki dan ovumnya wanita itu bagian untuk syaitan. Paham tidak? Lanjutan dari hasil hubungan, misalkan Allah kasih keturunan, hamil istri. Maka ingat, di dalam proses pembuatan anak itu, anak sedang terbentuk di dalam perut, maka ibu jaga amal, bapak jaga amal, doa terus diminta sama Allah. Jadi amalan-amalan zahir atau amalan-amalan batin tetap dijaga. Jadi amalan zahir misalkan apa? Ya zikir, baca Quran, amalan yang kita baca. Batin apa? Hati selalu berzikir, bersyukur. Hati jangan iri sama orang, hati jangan dengki sama orang, jangan sombong, jangan merasa lebih hebat dari orang. Paham tidak? Ini semua amalan akan berdampak. Kalau kita buat, dampak positifnya akan sampai ke bayi. Di saat ibu hamil, maka musik jangan diputar di rumah. Kalau begitu setelah hamil boleh diputar, bukan boleh gitu. Jadi musik lagu dangdut, lagu pop, lagu rock, lagu apa itu. Musik yang kalau didengar hati menjadi kotor, yang datang adalah kegelapan bukan terang. Saat itu. Jadi saat-saat proses pembuatan bayi di dalam perut,
penyempurnaan bayi di dalam perut, maka dijaga. Jangan sampai ghibah orang. Dalam keadaan hamil datang sama orang, cerita si A begini, si B begini. Kesan kegelapan dari cerita orang ghibah tadi akan berpengaruh kepada anak. Ini kaidah umumiyah. Kaidah umumiyah. Maksud saya sesuai dengan undang-undang dunia darul asbab itu. Walaupun kadang dari orang yang fajir fasik juga lahir anak-anak yang bagus. Lahir dari seorang yang kafir-kafiro, generasinya jadi orang mukminah sejati. Tapi kaidah umumnya adalah seperti itu. Maka dijaga amalan zahir batin. Bagaimana kalau saat hamil istri tidur ditaruh saja itu HP yang ada mengajinya? Ini kurang bagus. Boleh tapi kurang bagus. Karena dari bacaan Al-Quran lewat HP itu, di situ orang yang mendengar tidak dapat pahala. Dapat pahalanya itu lewat tadabur. Soal kamu dengar Abdurrahman Sudes mengaji, kamu paham artinya. Di situ cerita mengenai keagungan Allah atau hari kiamat, surga neraka. Terus kamu hayati, kamu fikirkan. Di situlah kamu dapat pahala lewat itu. Tetapi hanya dengar saja tidak dapat pahala. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa musiknya orang beriman itu dengar tilawatul Quran lewat kaset. Ini sebagian bagian. Kenapa? Orang biasanya dengar tilawatul Quran lewat kaset tanpa niat belajar, itu hanya kebiasaan berdengar saja, itu menyebabkan orang ini malas mengaji. Mau angkat mushaf untuk dibuka membaca sudah yang dia jadi sandaran. Kalaupun dia mengaji berat-berat hati. Paham tidak? Maka yang terbaik bukan itu. Yang terbaik adalah si ibu baca Quran, angkat mushaf, wudu dengan sempurna, kalau bisa jaga adab-adab, menghadap kiblat, duduk tahiyat kalau bisa, kalau tidak bersila, kemudian sambil belajar, kalau bisa memahami maknanya, baca dengan memahami, kalau tidak ya baca saja. Bacakan surat Yusuf, bacakan surat Maryam, bacakan surat Ar-Rahman, dan bacakan dari Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Si ayah juga seperti itu. Jadi baca, wujudkan suasana di dalam rumah itu adalah suasana agama. Jangan suasana yang bertentangan dengan suasana agama. Cerita menarik itu sebentar sebelumnya. Setelah itu nanti proses melahirkan, maka paling bagus saat istri melahirkan, maka suami ada di samping. Saat anak lahir langsung diangkat, azankan dari telinga kanan, iqamahkan dari telinga kiri. Tujuannya apa? Wah, yang pertama diperdengarkan untuk si bayi laki-laki atau perempuan adalah keagungan Allah. Paham tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai selesai. Di situ kemudian tauhid, kemudian di situ ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kamu dirikan salat dan perintah Allah yang lain, maka hayya 'alal falah, kamu akan dapatkan kemenangan. Kemudian berakhir Allah Akbar, Allah Akbar, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Selesai. Kemudian iqamah sama juga begitu, tetapi isyarat di sini pelajaran antara azan dan qomat. Di situ sebagai pemberitahuan dari Allah kepada setiap bayi yang datang di dunia bahwa usiamu tidak panjang di dunia. Jaraknya itu hanya antara azan dan qomat, kira-kira begitu. Umur kamu di dunia itu bukan selama-lama. Oke, kalau kau hidup di dunia jangan cari dunia untuk dunia, tetapi cari dunia untuk membangun akhirat. Maka harus kamu tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Maka diazankan. Setelah baik lahir tadi, proses dalam proses di masa-masa dikasih susu sama ibunya,
ibu. Makanya saat itu juga kalau ibunya hafidhoh atau tidak hafidhoh, hanya hafal beberapa surat, maka saat menyusui baca itu Quran. Faham tidak? Baca Quran. Jadi jangan menyusui sambil cerita orang. Jangan menyusui sambil nonton televisi. Jangan, apalagi sinetron Korea lagi. Paham tidak? Rusak nanti otak anak-anak itu. Sinetron yang tidak mendidik. Jadi sambil menyusui, seminim-minimnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca. Cerita yang tadi saya sampaikan itu ada seorang ulama besar, istrinya saat dia menyusui putranya itu, dia selalu membaca Al-Quran. Setelah masa menyusui berakhir, itu anak sudah hafal setengah juz Al-Quran. Paham tidak? Pengaruh mendengar yang baik dan buruk ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, itu suratul Dahr, suratul Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi kami telah menjadikan manusia itu sebagai orang yang mendengar dan melihat. Maka bayi masih kecil dalam perut, bayi yang masih kecil setelah lahir dari rahim ibu atau keluar dari rahim ibu, maka saat itu yang dia dengar, saat itu yang dia lihat, itulah yang nanti jadi tolak ukur bagi dia untuk apa yang nanti diamalkan. Paham tidak? Maka seperti itu. Sekarang kan zamannya apa? Itu film kartun. Na'udzubillah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi ini. Sebagian ulama mengatakan film-film ini yang membuatnya bisa jadi kafir. Kenapa? Di situ ada pelecehan kepada para nabi dan para rasul. Masa Nabi Sulaiman dibikin jenggot begini, dibikin Nabi Daud begini. Kalau kamu mau bikin film, tidak usah pakai kartunnya itu nabi-nabi. Dalam kitab akidah sudah kita jelaskan beberapa saat yang lalu bahwa melecehkan amal dari amal-amal nabi atau melecehkan keadaan dari salah satu keadaan-keadaan nabi, hukumnya kufur. Oke, film-film ini juga dikasih nonton ke anak-anak, tidak menjadi anak-anak itu kehidupan jadi bagus, malah jadi pembangkang. Apalagi kasih nonton Popeye, Doraemon, Al-Farisi, apalagi film-film Ipin Upin kah? Apalagi ini film zahirnya mendidik, tetapi hakikatannya tidak. Bikin anak jadi pembangkang, anak jadi pemalas, istiadat kemampuan anak, malakahnya anak jadi rusak. Jadi itu bukan cara terbaik. Bahkan ikuti pendapat ulama tadi, bisa bahaya anak kita juga bisa bahaya, berdosa kita. Maka hindari dalam proses mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, hindarkan anak-anak dari HP total kalau bisa. Seminim-minimnya adalah ya jangan kasih nonton film tadi itu, mungkin kasih dengar pengajian tadi, walaupun itu kan boleh, bukan tingkatan di dalam rangka supaya dia dengar, dia ulang-ulang hafalannya seperti itu. Tapi itu juga dibatasi dan dikontrol. Lebih bagus jangan itu. Tapi kalau mau dibuat pun, ya itu hanya itu, sebatas itu. Juga dalam pengontrolan itu. Oke, saat menyusui, baca Quran, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang berikutnya juga adalah makanan yang dihadirkan oleh suami untuk si istri yang darinya melahirkan itu ASI, air susu bagi si bayi. Ingat, makanannya tidak boleh
haram, jangankan yang haram, lalu tingkatan tertinggi yang syubhat juga jangan. Syubhat itu artinya ragu-ragu halal atau haram, halal atau haram. Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, tinggalkan ragu-ragu, ambil yang tidak ragu-ragu. Da ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan yang kamu ragu, beralih kepada yang tidak ragu. Paham tidak? Jadi makanan yang dihadirkan juga adalah makanan yang halal, halalan thayyiba, halal dan suci, bukan makanan haram. Proses ini selalu jalan. Di masa-masa anak mulai bertumbuh, dalam masa-masa pertumbuhan, ingat anak-anak itu banyak melihat praktik. Makanya di rumah hidupkan sholat sunnah, hidupkan tilawatul Quran, hidupkan apa? Tilawatul Quran, hidupkan ta'lim di rumah. Yani hidupkan amalan-amalan bagus. Nanti anak itu kalau selalu lihat ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, kalau memang tinggal satu rumah, kalau tidak minimal hanya keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak, maka yang dilihat oleh si bayi tadi itu, setelah matanya 40 hari terbuka, telinganya mulai mendengar setelah 40 hari, maka matanya yang dilihat itu nanti dia rekam. Kalau bapak senang sholat tahajud, mama sholat tahajud, sholat zuhur, qabliyah, kemudian zuhurnya, ba'diyah, zuhur, kalau bisa juga qabliyah asar walaupun tidak muakkad. Asar, maghrib, ba'diyah, maghrib. Ditambah lagi setelah itu awabin. Kemudian ditambah lagi setelah itu baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Tabarak, baca Alif Lam Sajadah, baca Ar-Rahman. Salat Isya, qabliyah Isya walaupun bukan muakkad dalam mazhab Syafi'i, ba'diyah Isya. Salat witir. Kalau suka tahajud, senang tahajud dan istiqomah, maka witirnya dibuat di waktu tahajud. Jadi amalan-amalan ini nanti yang dilihat oleh seorang anak yang masih bayi tadi itu, dia akan rekam, maka tidak sedikit bayi itu, belum lagi dia tahu sholat itu apa. Dia sudah mulai, kalau ibu bapaknya bilang Allahu Akbar, langsung diangkat tangan sendiri. Allahu Akbar, dia sujud ruku sendiri. Sami Allah liman hamidah, bangkit dari baru Allahu Akbar. Dia tidak tahu ini apa yang dia buat. Dia tidak tahu kalau yang dia buat itu adalah salah satu perintah Allah. Belum itu dia tahu itu. Cuma karena yang dia lihat, mamaku buat ini, bapakku buat ini, buat ini. Paham tidak? Maka saat nanti dia besar, itulah mulai dia belajar praktek itu. Usia mungkin 1 tahun kah? Kalau ada sebagian bayi 1 tahun sudah mulai berjalan. Usia 1,5 tahun, 2 tahun. Dari anak-anak itu karena ibunya sering berzikir, membaca Al-Quran. Bapaknya juga begitu. Selalu pegang tasbih di rumah. Zikir-zikir. Maka nanti anak-anak itu mulai awal-awal yang dia bicarakan adalah kalimat zikir. Maka saat anak mulai belajar bicara juga, yang pertama diajarkan apa? Kalimat syahadat. Sungguh beruntung. Barang siapa yang di awal pembicaranya, di akhir pembicaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia hidup 1000 tahun, maka tidak akan dihisab. Ini nikmat langka itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang disampaikan oleh Syekh Zakaria rahmatullah alaih, yang beliau ini adalah gurunya Syekh Maliki Al-Makki, bukan Al-Makki, Al-Makki Al-Madani, yang tinggal Makkah atau Madinah itu. Syekh Maliki di Makkah atau Madinah, lupa ingat saya. Paham tidak? Proses dalam anak-anak itu usia 2 tahun, jangan dibentak, jangan dimarah. Kalau dia salah, maka diambil, diayomi. Jangan dibentak, jangan dimarah. Kalaupun terlanjur dimarah, maka diambil, dipeluk, dicium.
dicium. Jidatnya itu atau kepalanya dicium. Kenapa? Karena dari segi medis, saat anak-anak masih berusia 2 tahun ke bawah itu, kalau dibentak kaget dia, marah dia kaget, maka otak cerdasnya itu jadi berhamburan. Rambu? Kapan bisa kembali lagi jadi normal? Oke, salah satu sebab Allah jadikan adalah cintanya bapak, cintanya mama untuk anak. Diwujudkan lewat praktik. Maka dipeluk anak, dicium lagi. Maka kembali lagi. Maka biasanya umumnya anak-anak masih kecil itu yang biasanya orang tuanya selalu marah terus. Masih usia bayi-bayi itu. Salah, jangan begitu. Udah dibentak, terus tidak dicium lagi. Besar-besar anaknya jadi bodoh, jadi goblok. Susah diatur. Paham tidak? Artinya di saat-saat itu jangan didikannya jangan pakai kekerasan, tapi kelembutan. Manusia mungkin kadang-kadang keceplosan, pulang-pulang dari kerja tidak bisa kontrol diri terus marah anak, maka secepatnya setelah dimarah digendong, peluk, dicium supaya kembali lagi. Paham tidak? Seperti itu. Maka jangan dimarah. Bahkan didikan seterusnya juga kalau bisa jangan dimarah. Kalaupun marah dikasih penjelasan. Jadi marah di situ, marah adalah sebagai ta'adiban untuk didik. Bukan marah musuh. Bahkan nanti di masa-masa usia tertentu seperti 7 tahun, di sana marah dengan ancaman kalau tidak sholat. Di usia 9 masuk 10 tahun, di sana bukan hanya marah dengan ancaman, tetapi dibolehkan dalam syariat Islam itu. Kalau tidak dia sholat, maka marah dengan pukulan, tapi bukan pukul musuh. Pukulannya sebagai didikan. Paham tidak? Nah, makanya seperti itu. Jangan dimarah, masih kecil. Jangan dibentak. Kalaupun dibentak, maka langsung dipeluk dan dicium lagi. Seterusnya ini anak dalam masa proses ini masih melihat dan mendengar. Maka selalu kita sampaikan bahasa-bahasa, selalu kita sampaikan tampilan-tampilan yang Allah suka dan Rasul contohkan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jadi bekal bagi anak-anak besok itu. Dididik dari masih kecil, selalu dialihkan pemikirannya ke Allah. Yang kasih makan siapa nak? Allah. Yang kasih minum siapa nak? Allah. Zahirnya dapat uang dari bapak. Yang kasih uang siapa? Allah, bukan bapak. Bukan ini tarbiyah dari kecil. Sehingga muncul dalam hatinya itu, dia paham itu bahasa atau tidak, tetapi nur dari bahasa tadi Allah turunkan di hatinya. Maka nanti dari hatinya itu muncul sifat-sifat bagus. Ajarkan dia selalu tawakal sama Allah. Dari kecil-kecil jangan dibiasakan minta-minta sama orang. Atau saat orang tua lagi duduk sama tamunya, biasanya anak-anak punya kebiasaan jelek, datang sama bapaknya, minta uang dulu. Di jalan minta uang juga, jangan dibiarkan seperti itu. Kadang orang bawa hadiah, bawa apa? Anak kita langsung lihat, ditegur anak. Supaya jangan muncul dalam perasaannya itu sifat rakus. Jadi dididik. Paham tidak? Jadi ini zahirnya sepele, tetapi akan mempengaruhi dia setelah besar. Maka selalu diajarkan tadi sifat-sifat tawakal sama Allah. Ceritakan surga, ceritakan neraka. Saat membawa dia kepada amal, jangan langsung dulu dimarah, jangan langsung dirotan. Tapi masih kecil selalu ceritakan, kalau orang sholat, nanti di surga ada sungai-sungai. Ada? Masuk surga. Anak-anak itu kan suka mandi-mandi toh. Suka mandi-mandi di mana? Di kolam. Kalau pulang mandi dari kolam itu senang sekali. Mandi di lautan sana itu, di pantai mandi, senang sekali dia. Maka diceritakan itu, apa yang dia senangi,
yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman di surga. Kalau sholat nanti masuk surga, di surga ada sungai air jernih, di surga ada sungai madu, di surga ada sungai susu, di surga ada sungai arak, tapi araknya tidak bau busuk dan rasanya bukan seperti arak dunia. Selalu lezat. Kalau tidak sholat, dibakar di neraka. Wah, kita lihat itu api-api. Jadi selalu diceritakan itu masalah janji Allah dan ancaman Allah. Maka insya Allah ini namanya ikhtiar dunia darul asbab. Yang Allah kasih kita jalan untuk kita memilih. Maka kita didik anak seperti itu, insya Allah husnudon kita sama Allah. Kalau anak kita jadi anak-anak yang menjadi harapan kita, soleh dan solehah, yang salah satu dari pemberian Allah, ini salah satu dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Paham ya? Dan seterusnya nanti dikawal terus sampai dia balik. Setelah dia balik, barulah di situ tanggungan orang tua ke atas dia sudah tidak. Ada yang sebagian orang tua masih menanggung anaknya setelah balik, itu sedekah nafilah, bukan satu keharusan. Misalkan anaknya lanjut ke pondok pesantren, hafal Quran, belajar kitab gundul dan seterusnya, maka masih dalam tanggungan orang tua, kasih biaya, terus masih dimonitor dan seterusnya. Ini bagi laki-laki. Maka itu merupakan didikan sunnah dari orang tua untuk dia. Kemudian harta yang dikasih juga sebagai sedekah nafilah. Tambahan itu. Mungkin bisa jadi satu kewajiban juga kalau anak itu tidak punya apa-apa, orang tua sanggup. Kalau wanita bagaimana? Wanita sampai dia menikah. Sampai dia setelah dinikahkan oleh orang tua dengan seorang laki-laki, baru itu tanggungan orang tua selesai urusan. Berpindah tanggung jawab ke suaminya sudah. Paham ya? Maka itulah ringkasan mengenai cara bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, atau cara yang dengannya insya Allah berikan kita anak yang soleh dan soleh. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Alhamdulillah.